Bergabung kembali di channel saya. Sehat selalu ya, dan rezeki berlimpah buat kalian semua. Hari ini yang ingin saya prediksi adalah tentang kesaksian dari Wahyu, Kosasih, dan Opik, yang konon katanya mereka ini sulit untuk ditemui. Sulit untuk ditemui bisa dikatakan mungkin mereka sibuk bekerja, karena yang namanya hidup ini terus berjalan loh ya. Andai kata ada peristiwa ini kemudian mereka macet, harus mentengi peristiwa ini terus mereka makan apa? Makanya di sini kalian juga harus bisa menyadari, misalnya kalau Danu kemudian bikin konten atau usaha baru, demikian Joris dan Pak Yosef juga memulai untuk usaha baru ya. Kita doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua, mereka semuanya. Semoga lancar usahanya dan bisa untuk menopang kehidupan. Hari ini yang saya prediksi tentang mengapa Wahyu, Kosasih, dan Opik sulit ditemui. Alasannya apakah? Mari kita ungkap di sini. Alasan Wahyu, Opik, dan Kosasih sulit ditemui. Apakah mereka takut ataukah mereka menyimpan sesuatu yang nggak mau diwawancarai karena mengetahui sesuatu ya? Mari kita ungkap di sini tentang Wahyu in the Gang. Saya bilang Wahyu in the Gang saja karena mereka kan bertiga, Wahyu, Kosasih, dan Opik. Alasannya mereka sulit ditemui karena apa? Ada simbol stuck energy, energi yang macet, energi yang terkurung. Bisa diartikan ada semacam stres karena peristiwa ini, dan dia nggak mau dihubungi karena mungkin dia sudah wegah untuk membahas peristiwa ini ya. Ada stuck energy. Selanjutnya saya ambil 5 kartu ya. Ada simbol ini, peace. Mereka ingin tenang, ingin damai dalam hidupnya. Selanjutnya, alasan yang ketiga, ada simbol status quo, mempertahankan pendiriannya. Jadi bisa dikatakan mereka ini punya sesuatu yang diyakini, yang bersikukuh, misalnya tidak bersalah dan lain sebagainya, dan dia harus kuat untuk mempertahankan pendiriannya. Dia nggak mau diwawancarai, nggak mau diusik kehidupannya, mungkin karena satu, nggak mau ikut campur dalam peristiwa ini. Walaupun kalau nanti dipanggil kembali ya pastinya harus hadir ya. Tapi untuk saat ini mereka ingin tenang hidupnya, ingin damai, tidak ingin diganggu gugat atas peristiwa yang terjadi saat ini. Alasan yang keempat, letting go, melepaskan. Berusaha untuk nggak mikir lagi masalah ini, seperti itu. Selanjutnya ada simbol milestone. Kenapa kok ada merayakan ini ya? Jadi seperti ini ya, Wahyu in the Gang, Wahyu, Kosasih, dan Opik. Mengapa dia menghindar atau mengapa dia sulit ditemui? Dikarenakan ini ada kehidupan yang ingin dicapai, kedamaian hidupnya, dan bagaimanapun dengan tersangkutnya mereka, tersangkut di sini bisa diartikan sebagai saksi ya. Mereka sebagai saksi dalam peristiwa ini, akan ada rasa kegelisahan dalam pikirannya, akan ada rasa hidup nggak tenang. Padahal mereka ingin mempertahankan kehidupannya agar bisa lebih tenang dan damai. Makanya itu mereka berusaha untuk melepaskan diri dari peristiwa ini dan menjalani kehidupan yang sebaik-baiknya. Tapi di sini ada simbol milestone, merayakan. Kenapa ada simbol ini? Itu yang menjadi tanda tanya. Merayakan, mengapa harus merayakan? Kemudian ada simbol melepaskan. Melepaskan dari perkara ini. Seperti itu hitungannya. Nah, mengapa kita gali ya? Ini ada simbol melepaskan dan ada simbol merayakan. Mengapa mereka ingin menjauhi dari peristiwa ini, ingin hidup tenang dan kemudian merayakan kebebasannya, ketenangannya, seperti itu. Kita gali lebih jauh lagi tentang simbol milestone, merayakan ini.
Apakah dengan menjauhi itu sudah bisa dikatakan terbebas dari peristiwa ini? Dan mengapa mereka betul-betul ingin melepaskan diri dari peristiwa ini sehingga sulit untuk ditemui? Karena Wahyu in the Gang ini saksi kunci yang melihat Ban Pol, yang melihat Danu masuk di TKP. Ketika saksi ini adalah saksi dari pihak sekolahan. Padahal pihak sekolahan dan yayasan ini riskan adanya perselisihan ya. Kalau kalian sudah pernah kerja menjadi pengajar yang dinaungi yayasan, pastinya akan mengetahui hal-hal seluk-beluk yayasan dan sekolahan yang riskan untuk berantem. Pasti itu ya. Mari kita ungkap di sini. Mengapa ada simbol merayakan? Merayakan ini berarti tidak ingin tersangkut dari peristiwa ini dan berusaha menjauhi peristiwa ini. Mengapa? Ada simbol The Laughing Man. Kita ambil 5 kartu, nanti kita artikan bareng-bareng. Ada simbol The Hailing Light ya. Selanjutnya ada simbol ini The Christ. Ini kurang bagus. The Christ ini bisa diartikan kebocoran energi, yang artinya ada hal-hal yang kurang bagus yang mereka pikirkan. Selanjutnya yang keempat, ada simbol The Loving Woman. Seperti kemarin itu, ada sisi asmara dalam peristiwa ini. Ada The Loving Man, laki-laki yang mencintai, juga ada The Loving Woman, laki-laki perempuan yang dicintai. Selanjutnya ada simbol Friends and Colleague, teman dan rekan kerja. Jadi seperti ini guys, mengapa mereka ini ingin benar-benar melepaskan diri dari peristiwa ini, ingin hidup damai, ingin status quo, ingin mempertahankan statusnya, dimana statusnya ini hitungannya dia ingin nggak menjadi saksi, ingin terlepas dari semuanya ini, dan dia ingin merayakan kebebasan, merayakan tidak tersangkut dalam peristiwa ini. Kemudian di sini ada simbol The Loving Woman dan The Loving Man. 2 orang yang saling mencintai. Seperti yang saya bilang kemarin-kemarin, peristiwa ini motifnya ada unsur asmara juga. Ada unsur asmara. Dan ada teman dan rekan kerja. Teman dan rekan kerja, kartu ini juga keluar waktu saya memprediksi ingin mencari tahu melalui energi Ibu Tuti dan Amel. Jadi pelakunya di seputar dari bisa teman Ibu Tuti dan Amel, bisa juga dari rekan-rekan kerja Ibu Tuti dan Amel, bisa juga dari keluarga inti dan keluarga jauh. Seperti prediksi saya kemarin itu. Dan ini keluar lagi teman dan rekan kerja. Selanjutnya ada decrease. Ada sesuatu hal yang tidak diharapkan oleh Wahyu in the Gang ini. Decrease. Sesuatu yang bisa membuat kurang bagus untuk kehidupannya. Yang namanya saksi ini was-was loh ya, menjadi saksi ini was-was, patut dicurigai dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apalagi Wahyu ini sebagai kepala sekolah, mempunyai adik koksasi yang kedua-duanya ini saksi melihat Danu masuk di TKP. Ditambah lagi opiknya. Nah, makanya di sini ada simbol decrease, sesuatu yang tidak diharapkan oleh mereka berdua, mereka in the gang ini terjadi. Dan di sini mereka berusaha banget the healing light untuk mengkondisikan keadaannya lebih bagus lagi, lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kalau di awal-awal dulu dia sebagai saksi pastinya ada rasa ketar-ketir ya, tapi semakin lama mereka kan juga harus bertahan hidup. Makanya di sini mereka berusaha untuk melepaskan peristiwa ini, untuk hidup lebih tenang lagi dan berusaha menjauhi dari hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa itu. Makanya mereka nggak mau diwawancarai, nggak mau dihubungi dan lain sebagainya. Nah, ini lagi ya, ada The Loving Woman dan
the man woman. Ada motif asmara di sini. Sakit hati karena asmara. Jadi seperti itu ya teman-teman, alasannya mengapa Wahyu, Opik, dan Kosasih ini sulit ditemui dikarenakan hitungannya mereka kepikiran juga peristiwa ini, hidup jadi nggak tenang dan dia ingin memulihkan kehidupannya bisa menjadi lebih tenang lagi dan lain sebagainya. Tapi di sesi kedua ini terkuak ada hal-hal yang kurang bagus di sini. Yang menurut saya intinya dari perkara ini kita bisa melalui pintu, yaitu pintu yang pertama adalah siapa yang datang malam itu. Pintu yang kedua adalah dari kesaksian mereka, Wahyu in the Gang yang melihat Danu masuk TKP dan apa benar ada yang menyuruh. Ini juga merupakan pintu pembuka. Terus yang ketiga adalah saksi dari sketsa wajah tersebut. Jadi menurut saya ada 3 pintu yang bisa membuka peristiwa ini, yaitu 1. Siapa yang datang malam itu, yang ada sangkut pautnya dengan 1 wanita dan 2 laki-laki yang berkunjung ke TKP hingga malam, hampir jam 12 malam. Kemudian Ibu Tuti dan Amel juga keluar rumah bersama-sama mereka, karena mereka kan ada di depan halaman rumah. Kalau bukan orang penting atau kalau bukan keluarga dekat, maukah Ibu Tuti dan Amel keluar rumah untuk menyambutnya? Nah, itu yang harus dikulik terus. Yang kedua adalah masalah banpol. Masalah banpol ini ada saksinya, yaitu Wahyu, Kosasih, dan Opik yang melihat Danu masuk di TKP. Apakah mereka ini tidak bisa menggambar sketsa wajahnya? Apakah mereka ini bisa memastikan kalau banpol itu ada? Nah, ini juga menjadi tanda tanya. Selanjutnya masalah sketsa wajah. Sketsa wajah ini juga bisa dijadikan pintu pembuka dari peristiwa ini. Karena di sketsa wajah itu ada saksi yang melihat, yaitu supir angkot. Makanya bisa dipastikan orang ini ada di TKP pagi itu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.